menyampaikan beberapa keutamaan ibadah haji. Yang pertama adalah barang siapa yang berhaji dan juga berumrah, lalu ia tidak melakukan rafath, fusuq dan jidal, maka ia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Man, siapa saja, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, yang dekat, yang jauh, siapa saja yang berhaji ke Baitullah lalu ia tidak melakukan rafath. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Aisyah hafizahullah ta'ala tentang rafath. Saya ingin menambahkan dengan menukilkan perkataan para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Innamar rafathu ma ruji'a bihin nisa." Yang artinya rafath adalah kata yang dikembalikan kepada perempuan. Makanya para ulama, di antaranya Al-Azhari yang dinukil oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wal-Athar, ar-rafath kalimatun jami'ah li kulli ma yuriduhu ar-rajul min al-mar'ah. Lihat, perhatikan ini baik-baik. Rafath adalah sebuah kata yang umum, yang mencakup setiap apa saja yang disukai oleh seorang lelaki dari perempuan. Maka saya berpesan dari sekarang untuk diri pribadi, sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mohon maaf, hati-hati dengan media sosial saat melaksanakan ibadah haji. Karena serapat-rapat apapun kita menjaga media sosial kita dari rafath, tidak akan pernah bisa. Taruhannya keutamaan tadi. Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafath, segala hal yang berkaitan dengan syahwat lelaki kepada perempuan atau sebaliknya, dan tidak melakukan fusuq, dia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Hati-hati rafath saat menunaikan ibadah haji. Kalau perlu stop, jangan buka. Ini nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita keluar ratusan juta, rugi kalau tidak mendapatkan pahala ini. Raja'a kayauma atau kayaumi waladathu pulang seperti hari dilahirkan ibunya. Ibu tahu, bapak tahu apa makna pulang seperti hari dilahirkan ibunya? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, bi ghairi dzambin, tanpa dosa sama sekali. Dosa apa itu? Wa zahiruhu ghufranus saghair wal kabair wat tabi'at. Subhanallah, saya sampai merinding. Dan yang nampak dari hadis ini adalah
diampuninya seluruh dosa, kecil, besar, dan tabiat. Tabiat adalah dosa yang kita ada hubungannya dengan manusia. Entah kita pernah menghibah, entah kita pernah ngambil harta orang. Dan ini keistimewaan ibadah haji. Saya sependek pengetahuan saya tidak mengetahui ada pahala sebuah ibadah seperti haji. Dosa-dosa besar bahkan diampuni. Dosa-dosa besar bahkan diampuni. Bahkan bukan hanya itu jalan. Tabiat tanggungan kita dengan orang lain. Yang aturan kalau bukan ibadah haji kita harus minta halal, mengembalikan hak orang lain. Dengan ibadah haji itu selesai. Nol. Sama sekali. Maka hati-hati, saya berpesan. Hati-hati mata, telinga, lisan dari rafath. Karena kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa di media sosial banyak rafathnya. Hati-hati, mendingan sibukkan diri dengan lisan, dengan takbir nih sekarang. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak-banyak bertakbir, mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Terutama saat jamaah kaum muslimin yang lain yang benar-benar ingin seperti kita untuk bisa dimudahkan mendapatkan visa. Ternyata hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Sedih rasanya. Ingin semuanya juga bisa menunaikan ibadah haji. Dan nanti sampai di sana perbanyak talbiyah kalau sudah berihram, perbanyak membaca Al-Quran, doa. Stop hal yang rafath. Ini nasihat saya untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada hal yang sangat istimewa dari keistimewaan ibadah haji adalah penghapusan doa. Dan ini penghapusan dosa maksud saya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat masuk Islam, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah an yaghfira li atau an yughfara li, agar dosaku diampuni. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Apakah engkau tidak mengetahui orang masuk Islam dosa sebelumnya akan terhapus? Wa anna al-hijrah tahdimu ma qablaha, ma kana qablaha. Dan berhijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kita mengaku di hadapan Allah begitu banyak dosa, apalagi mohon maaf yang sudah berumur 40 ke atas, itu sudah nggak tahu, harta tercampur macam-macam, lisan sudah selalu banyak melakukan dosa, mata sudah terlalu banyak melakukan dosa. Sampai-sampai ada orang yang bertemu dengan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Kam ant?" Berapa umurmu? Kemudian orang tersebut menjawab, 60 sana, 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, muridnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idzan anta mindu 60 sana tasiru ila Allah." Kalau begitu sebenarnya engkau
semenjak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, "Hal tadri ma tafsir dzalik?" Apakah engkau mengetahui apa tafsiran dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian beliau menjelaskan, inna lillahi 'abd wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Kita ini hamba Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang berumur 60 tahun tersebut sudah bingung. Karena seperti yang kita rasakan sekarang. Saya menjelang 50, Bapak Ibu, ada yang menjadi kakak-kakak saya, paman saya, kakek-kakek saya yang di sini yang sudah tercampur baur. Maka orang tersebut mengatakan, malhilah. Lihat. Malhilah. Apa yang harus saya kerjakan? Sudah tercampur baur. Tidak tahu dosa berapa banyak. Maka alangkah indahnya ketika seseorang berhaji, annal hajj yahdi ma kana qablah. Dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Perbaiki apa yang tersisa dari umurmu. Dan Bapak Ibu, mungkin haji ini adalah amalan paling indah, paling besar pahalanya saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan predikat haji mabrur yang tidak ada ganjarannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu hal yang menarik juga dari keistimewaan ibadah haji, dan ini saya jarang menemukan hal ini. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mal Islam?" Apa Islam wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan, "Antashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait wa tu'tiyaz zakah wa taghtasilu minal janabah wa tatawadda." Kemudian orang tersebut, kemudian Rasulullah SAW menjawab, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, kemudian membayar zakat, mandi dari junub, kemudian setelah itu berwudu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa in fa'altu fa ana muslim. Kalau seandainya aku melakukan itu, apakah aku sebagai seorang muslim? Maka kata Rasulullah SAW, nah, iya. Berdasarkan hadis ini, keistimewaan haji yang ketiga, kesempurnaan Islam seseorang muslim yang sempurna adalah saat dia mendapatkan undangan Allah dan dia penuhi undangan tersebut, menunaikan ibadah haji. Muslim yang sempurna adalah saat dia menunaikan ibadah haji. Ini keistimewaan ibadah haji yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, khusus untuk perempuan. Perhatikan ibu-ibu. Perempuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Jihadul kabiri was-saghiri wad-dha'ifi wal mar'ah al-hajj wal umrah." Jihadnya seorang orang tua. Saya diberitahu oleh kawan-kawan di Ramani Travel, tahun ini ada beberapa yang lansia, orang tua yang sudah lanjut usia, anak kecil, orang yang lemah, yang mungkin sakit, dan perempuan. Jihadnya mereka berempat ini adalah berhaji dan berumrah. Dan jihad adalah zirwatu sanamil Islam, yaitu puncak amalan yang paling tinggi dalam agama Islam. Maka alangkah indahnya seseorang ketika
dia mendapatkan pahala dari amalan yang paling puncak di dalam agama Islam, yaitu berjihad. Makanya ibu-ibu selalu tanamkan saat mendapatkan kepanasan, saat mendapatkan kehausan mungkin, keletihan, maka ini jihad. Ini jihad. Ini saya sedang berjihad untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal pertemuan kita saya pernah menyebutkan seorang yang berhaji adalah dhaifur rahman, tamu Allah Jalla fi'ula. Dan jika yang ditamui adalah Allah, maka yang dihidangkan bukan sembarangan. Sebagaimana kita ketika kedatangan tamu, maka kita akan keluarkan semua yang kita miliki, bahkan yang di luar kebiasaan kita, yang kita makan, kita minum, kita kerahkan untuk memuliakan tamu. Fa kaifa billah, bagaimana dengan Allah Al-Karim, Ar-Rahim, Wasi'ul Fadl, yang maha pemurah, yang maha penyayang, luas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang memenuhi panggilan dan undangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Yang artinya orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang berumrah adalah wafdullah, tamu undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil mereka melalui seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu mereka memenuhi panggilan mereka, meninggalkan anak, istri, keluarga, meninggalkan orang tua, dan nggak tahu kita bisa kembali atau tidak. Kalau jemaah haji dulu, saat belum ada transportasi secanggih ini, orang berhaji itu bagaikan pamitan ingin mati, Pak. Kenapa? Karena mungkin tidak kembali. Kalaupun sampai, maka itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak kembali, mungkin tidak sampai ke Mekah. Kalaupun sampai, maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun bisa kembali, maka itu adalah seperti kehidupan yang kedua. Kadang memang kita kurang terasa nikmat Allah kecuali saat tidak memilikinya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon kepada Allah jamaah haji ini, dan Allah akan mengabulkan permohonannya. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Ini adalah yang keempat, jihad. Bagi yang kelima, orang yang menunaikan ibadah haji dhaifur rahman. Maka saya berpesan, hati-hati nanti di sana. Banyak orang-orang dhaifur rahman. Saya sering sekali kalau sedang menunaikan ibadah haji, kita duduk di Masjid Mina, di Masjid Khaif, kemudian kita mendengarkan ceramah Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau sering sekali mengingatkan, dan ini amalan kerjakan saat di sana. Kata beliau, salah satu amalan istimewa saat di sana adalah berdoa kepada Allah agar seluruh yang menunaikan ibadah haji, sekitar 2 jutaan orang ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah hajinya, diampuni dosanya, dikabulkan doa-doanya, dan pulang dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur. Sebanyak orang yang menunaikan ibadah haji saat itu,
maka sebanyak itu pula malaikat akan mendoakan kita seperti doa kita untuk kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji. Wallahi para ikhwah, doa ini saat dipanjatkan kelak di Arafah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita berwukuf di Arafah. Sangat merenyuh hati, membuat hati sedih. Bayangkan orang-orang dari jauh dalam keadaan berbagai macam suku, warna kulit, bahasa, mereka hanya ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan Dhaifur Rahman. Sering-sering tersenyum kepada mereka. Sering-sering mendoakan mereka. Jangan egois di hadapan mereka. Dahulukanlah mereka. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Yang rendah hati terhadap karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang juga sama dengan kita, mengeluarkan banyak biaya, meninggalkan keluarga demi hanya satu, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Dan terakhir saya ingin sampaikan, mungkin dari beberapa hari, berbulan-bulan, sampai mungkin tadi malam, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu masih bongkar koper, masih bongkar tas, mana yang cocok, mana yang gak cocok. Yakini baik-baik, itu tidak gratisan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gratisan dari Allah, akan tetapi berbuah ampunan surganya Allah Subhanahu wa taala. La yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffara Allah bihi khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa letih, sakit, resah, gelisah, gundah sampai duri yang menajam tubuhnya. Saya tadi baru ngobrol dengan Mas Ibu. Mudah-mudahan dimudahkan Ustaz. Ini lutut sedang tidak nyaman jalan. Karena tanggung jawab untuk menyampaikan kita ke Mekah, masuk dengan aman, nyaman, kemudian beribadah dengan umrah dengan nyaman. Tanggung jawab kita semua. Tadi baru ketemu dengan jamaah berpesan, bimbing kami Ustaz. Saya langsung terfikir, berat untuk mendapatkan haji mabrur. Para ulama menyatakan, di antaranya Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang benar-benar ikhlas, la riya'a fihi wala sum'ah. Tidak ada riya sama sekali. Tidak ada keinginan pujian sama sekali. Dan hadiah dari manusia. Tidak ingin memperdengarkan sama sekali ibadahnya, memperlihatkan sama sekali ibadahnya. Haji yang wufiyat ahkamuh, wajibatu arkanu. Haji yang benar-benar tersempurnakan rukunnya, kewajibannya, dan juga kesunahan-kesunahan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari saya sering mengingatkan ini. Tujuan utama adalah mendapatkan haji mabrur. Karena mungkin ini haji yang pertama dan terakhir. Karena mungkin ini kenangan yang pertama dan terakhir. Karena mungkin ini adalah persembahan yang paling indah kita berhadapan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tekadkan dari sekarang, saya ingin haji mabrur. Mudahkan saya ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala sama sekali kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan ini sehat. Adapun hukum-hukum fikih untuk hari ini tadi sudah dijelaskan.
agar ditaati. Terakhir saya ingin ingatkan, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan ini sangat penting bagi kita secara keseluruhan. Idza kharaja thalathatun falyu'ammiru ahadahum. Jika 3 orang sedang bersafar, maka harus salah seorang dari mereka menjadi pemimpin. Saya ingin benar-benar pembimbing kita Ustaz Abu Aisyah, Ustaz Rizal hafizahullah taala, benar-benar kita taati perintah-perintah beliau, wejangan-wejangan beliau. Dan juga Mas Ibo, agar kita benar-benar taati perintah-perintah beliau. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.